Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada dosen pengampu studi al-hadis, yakni Ibu Tuti Hartati. Saya dari kelompok 12 ingin mereview jurnal atau makalah yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Saya sebagai moderator dan ada banyak anggota saya yang belum saya perkenalkan. Kalau kalian pengen tahu, ikuti keseruan dengan saya. Cekidot. Guys, ini anggota saya yang belum saya perkenalkan. Yang pertama Fitri Fauzia sebagai pemateri. Oke, dan yang kedua? Dan saya Elisa Isnawati sebagai pemateri. Oke, ini anggota saya yang mau mempresentasikan atau mereview jurnal dari kelompok 2. Yang pertama pembahasan mengenai kehujahan hadis dalam jurnal ini menyoroti posisi hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Para ulama klasik seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal menyampaikan beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran, seperti sebagai penafsir, bayan al-tafsir, dan pengkhusus, bayan al-taksis, dan pembuat syariat, bayan al-tashrik. Masing-masing ulama memiliki perbedaan dan merumuskan fungsi tersebut. Namun pada intinya mereka sepakat bahwa hadis sangat penting dalam menjelaskan dan melengkapi ayat-ayat Al-Quran. Penulis jurnal menggarisbawahi pentingnya memahami kehujahan hadis terutama dalam konteks modern di mana tantangan interpretasi semakin kompleks. Hadis sahih yang memenuhi syarat sanad dan matan menjadi rujukan utama dalam menetapkan hukum. Namun penulis juga mengakui adanya kritik terhadap hadis dari kalangan ulama modernis yang lebih mempertimbangkan aspek historis dan kontekstual dalam penilaian absahan hadis. Pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun hadis memiliki otoritas yang kuat dalam hukum Islam, pemahaman yang mendalam dan metodologi yang tepat diperlakukan untuk menjaga relevansi dan validasi penggunanya dalam konteks yang terus berkembang. Judulnya Kehujahan Hadis dan Fungsinya dalam Hukum Islam. Penulisnya kelompok 12. Abstrak, yaitu hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang sangat penting dalam menjelaskan dan menjabarkan hal-hal selain dijelaskan dalam Al-Quran, serta menjadi hujah dalam menentukan dan menetapkan hukum Islam. Tantangan terbesar dalam kajian hadis adalah menampik isu-isu yang diberikan para orientalis yang mengkritik akan eksistensi dari hadis tersebut. Hadis dianggap tidak bisa dipercaya secara keseluruhan sebagai sumber ajaran dan perilaku Nabi sendiri. Akan tetapi, eksistensi hadis tetap menjadi kuat dengan adanya pemikir Islam yang menapik tuduhan dari para orientalis tersebut. Hadis dalam kehujahan adalah hukum Islam sangatlah kuat dan menempati posisi kedua dari Al-Quran. Hal ini tidak lain kedudukan akan hadis sangatlah penting dalam istinbat hukum Islam, karena memang penjabaran Al-Quran terkadang perlu penjelasan. Oleh karena itulah hadis dalam kedudukan dan fungsi sangatlah penting. Kata kunci hukum Islam, kehujahan hadis, dan hadis. Selanjutnya latar belakang kajian ilmu hadis memiliki peran sentral dalam studi hukum Islam, terutama terkait dengan kehujahan hadis sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Kehujahan hadis atau status otoritatifnya menjadi penentu apakah sebuah hadis dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Hadis berperan tidak hanya sebagai pedoman akidah dan ibadah, tetapi juga sebagai penjelas dan pelengkap bagi ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, validitas hadis sangat penting dan dipelajari melalui kriteria ilmiah seperti sanad, perawan periwayatan, dan matan teks hadis. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi argumen terkait kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam dengan fokus pada analisis metodologi dan penggambaran konteks sosial historis yang mempengaruhi pemahaman terhadap hadis. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya diskusi mengenai fungsi hadis dalam menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran berdasarkan pandangan ulama klasik seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Selanjutnya, metode penelitian. Reviewer mencantumkan metode penelitian kualitatif, tetapi di artikel yang direview tidak terdapat metode penelitian.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian, yaitu tulisan ini merupakan paparan mengenai kehujahan hadis dan fungsinya dalam hukum Islam. Poin ini menjadi penting untuk dibahas mengingat posisi hadis yang diyakini umat Islam sebagai dasar hukum dan adanya kelompok dalam Islam yang justru meragukan keberadaan hadis sebagai sumber hukum. Hujah secara bahasa berarti keterangan, alasan, bukti, atau argumentasi. Hujah adalah bukti keabsahan sebagai landasan bahwa argumen tersebut bisa diterima halayak. Hujah kadang disinonimkan dengan kata burhan, yaitu argumentasi yang valid sehingga dihasilkan kesimpulan yang bisa diyakini dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Hujah juga berarti tingkat kekuatan hadis Nabi untuk ditaati sebagai sumber hukum, penerimaan Al-Quran, dan hadis sebagai sumber hukum menuntut kejelasan tentang hubungan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Serta ia hanya sebagai sumber pelengkap bagi Al-Quran, ataukah ia juga menjadi sumber yang independen dalam berhujah dengan demikian. Makalah ini akan menjelaskan argumen-argumen yang menjadi landasan penguat eksistensi hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam dan bagaimana menempatkan hadis peran dan fungsinya sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Hal ini penting mengingat kedudukan dan kualitas hadis erat sekali kaitannya dengan dapat atau tidak dapatnya suatu hadis dijadikan hujah atau dalil agama. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa hadis memiliki posisi penting sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, dengan fungsi utama sebagai penjelas atau bayan. Para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal memberikan beberapa klasifikasi fungsi hadis dalam menafsirkan Al-Quran. Jurnal ini menekankan pentingnya kehujahan hadis, terutama hadis sahih, dalam membentuk akidah dan praktik umat Islam. Penilaian keabsahan hadis melibatkan kriteria ketat yang ditetapkan dalam ilmu mustalah hadis, seperti kekuatan sanad dan keadilan perawi, untuk menjadikannya dasar hukum yang valid dalam Islam. Tujuan tinjauan pustaka yaitu setelah peneliti melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian, bahwasanya dalam artikel ini ada banyak keterkaitan dengan kehujahan hadis dan fungsinya dalam hukum Islam, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin Darmalaksana, yaitu kontroversi hadis sebagai sumber Islam. Dalam wawasan Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya UIN Sunan Gunung Jati Bandung, volume 2 Desember 2017, 252 tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan dan membedakan antara hadis sebagai sumber hukum Islam dan mendorong pembaca agar berpikir kritis dan mendorong pembaca untuk lebih mengetahui isi penjelasan tentang kehujahan hadis beserta fungsinya sebagai hukum Islam. Yang terakhir, opini penulis. Jurnal yang direview oleh kelompok 2 tidak begitu sempurna, terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, jurnal yang direview kelompok 2 hanya bersinta 5, sedangkan jurnal yang bagus itu bersinta 1 atau 2. Yang kedua, kelompok 2 mencantumkan metode kualitatif dalam jurnal mereka, sedangkan di dalam artikel yang mereka review tidak mencantumkan metode penelitian. Yang ketiga, kelompok 2 hanya memuat pendapat dari satu pendapat hingga tidak bisa membandingkan pendapat yang satu dengan yang lainnya. Ya. Inilah presentasi dari kelompok 12 yang mereview kelompok 2. Jika kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.